Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Senin 13 Desember tahun 2021, Pekan Advent ketiga. Bacaan pertama, Bilangan 24, 2-7, Bilangan 24, 15-17. Bacaan Injil, Matius 21, 23-27. Bacaan pertama. Ketika Beli memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannyalah sanjaknya. Katanya, tutur kata Bilim bin Beor, tutur kata yang terbuka matanya, tutur kata yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir di timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Lalu diucapkan sanjaknya lah, katanya, tutur kata Bilim bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil. Lalu masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberikan jawaban, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka lalu berunding satu sama lain. Jika kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kita tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Kita harus bisa belajar dari Yesus dalam situasi apapun. Ia begitu tenang ketika berhadapan dengan para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dan pertanyaan-pertanyaan mereka menjebak. Mereka tidak akan melepaskan begitu saja apa yang telah dilakukan Yesus. Bila saja Yesus tak bersikap tenang, bisa jadi akan keliru memberi jawaban, sehingga dapat berujung pada situasi buruk. Namun karena Yesus tenang, maka ia dapat menebak ke arah mana pertanyaan mereka. Yesus sadar bahwa ia sedang dijebak dengan pertanyaan mereka. Ada banyak perkara hidup yang dapat kita gunakan sebagai kesempatan untuk belajar menjadi tenang. Dengan menjadi tenang, kita dapat menentukan tindakan yang tepat dan baik untuk kita lakukan. Dengan bersikap tenang, kita juga akan dihindarkan dari ucapan atau tindakan yang sangat emosional, yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kita memberi diri, ada ruang dan kesempatan lebih besar untuk kita berpikir dan bertindak lebih bijaksana. Dan dengan bersikap tenang,
kita dimungkinkan untuk menyelesaikan persoalan secara berhasil dan berdaya guna. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami diberikan kesabaran dalam menghadapi segala persoalan dan dapat menyelesaikan dengan baik. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga kita diberkati oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas atensi dan dukungan pada channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.